Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat puas dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama gua Doni dari Game Price Deal. Kali ini gua akan menempati janji gua ya guys, yakni untuk membahas PS Vita ini guys. Dan apakah konsol ini layak untuk kalian beli di tahun 2022 ini guys? Penasaran? Simak terus video ini sampai akhir guys. Yaps, di tangan gua ini adalah konsol portable yang kalian semuanya pasti sudah pada tahu ya guys. Ini adalah konsol portable PlayStation Vita guys. Konsol ini adalah suksesor langsung dari PSP ya guys, dimana predesornya yakni PSP kala itu sangat sukses banget di pasaran guys. Berlatar belakang dari itu semua, akhirnya Sony ingin mengulang lagi kesuksesan konsol portable mereka guys. Dan akhirnya lahirlah konsol PlayStation Vita pada 17 Desember 2011 lalu di Jepang dan kemudian diikuti di Amerika Utara, Eropa, dan internasional pada 22 Februari 2012 untuk varian OLED model atau yang biasa kita sebut dengan PS Vita FAT guys. Dan tidak berhenti di situ saja, pada tahun 2013 Sony kembali memperkenalkan varian baru dari PS Vita ini ya guys, yakni PS Vita LCD version atau yang biasa kita sebut dengan PS Vita Slim, di mana varian ini adalah varian penyempurna pada segi kekuatan baterai dan perubahan minor pada fisiknya ya guys. Dan Sony juga merilis varian PS Vita lainnya dengan konsep yang paling gak masuk akal ya guys, yakni PS TV, dimana ini adalah PS Vita yang gak memiliki layar dan gamepad sama sekali guys. Dan itu artinya kalian membutuhkan TV dan gamepad PS3 untuk memainkan konsol ini guys. Aneh sekali. Dan ironisnya nih guys, meskipun konsol PS Vita ditenagai SoC atau sistem on chip yang cukup bertenaga pada zamannya, konsol ini ternyata belum mampu untuk menyaingi gempuran-gempuran dari pesaingnya guys, yakni smartphone guys. Akhir tragis dialami konsol ini ya guys, dimana PS Vita yang menghadapi gempuran habis-habisan oleh smartphone pada kala itu berakhir seperti dianaktirikan oleh Sony PlayStation ya guys. Dianggap tidak mencapai target penjualan alias tidak memberikan cuan yang berarti untuk Sony. Akhirnya pada tahun 2015 Sony tidak lagi memberikan game eksklusif mereka untuk konsol portable teranyar mereka ini guys. Dan pada tahun 2011 akhirnya Sony secara resmi menyuntik mati konsol ini guys. Dan itu tadi adalah sekilas tentang karir kehidupan konsol portable PS Vita ini guys. Dan kita kembali lagi ke topik kita yang utama guys. Apakah konsol ini layak untuk kalian beli di tahun 2022 ini? Berikut ini gua punya 5 alasan kenapa konsol ini masih layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 ini. Dan 5 alasan kenapa sebaiknya kalian skip konsol ini dan beralih ke konsol yang lainnya guys. Alasan yang pertama kenapa kalian masih layak banget untuk membeli konsol ini di tahun 2022 adalah grafik yang hampir menyentuh level konsol PS3 guys. Sepertinya GPU yang ditanamkan Sony untuk konsol ini yakni quad-core PowerVR SGX 543 MP4 Plus bekerja cukup baik di dalam konsol ini ya guys. Terbukti game sekelas Uncharted, Need for Speed Most Wanted, Persona 4 dan Killzone Mercenary berjalan cukup lancar di konsol ini ya guys. Dan tidak berhenti di situ, bahkan game remaster dari PS2 seperti Final Fantasy X HD Remaster pun berjalan cukup mempesona di konsol handheld ini guys. Apalagi jika kalian bermain PS FAT, di mana konsol ini memiliki layar OLED yang memberikan gambar sedikit istimewa bahkan untuk tahun 2022 ini guys. Seperti yang kalian lihat barusan, konsol ini memiliki grafik di atas PS2 dan di bawah PS3 guys. Gua pribadi berpendapat bahwa konsol ini adalah setara ya PlayStation 2,5 lah.
Dan dengan ukuran yang sekecil ini akan sangat memudahkan kalian untuk membawa konsol ini kemanapun kalian pergi guys. Alasan yang kedua adalah tentu saja remote play guys. Jika ditanya fitur apa yang paling gua sering gunakan di PS Vita ini, jawabannya tidak lain adalah remote play guys. Bahkan gua sendiri lebih sering menggunakan fitur remote play di konsol ini daripada untuk memainkan game konsol ini itu sendiri guys. Entah kenapa gua merasa nggak ada pengurangan yang begitu berarti ya guys dari segi grafik ketika gua main game PS4 dengan TV atau monitor dengan gua main PS4 di PS Vita ini guys. Yang jelas, meskipun resolusi PS Vita ini hanya 960 x 544 pixel, gua berasumsi layar kecil 5 inch inilah yang bikin resolusi kecil itu terasa nyaman-nyaman aja untuk dimainkan guys. Apalagi kalau kalian punya PS Vita FAT yang layarnya sudah OLED guys. Serius banget, ini gambarnya ciamik banget. Kalian wajib coba guys. Alasan yang ketiga adalah permanen. Gak munafik memang, konsol yang gua pegang sekarang ini adalah PS Vita FAT yang sudah gua install hand guys. Tapi balik lagi untuk masalah bajakan, gua selalu mengembalikan masalah bajakan kepada kalian guys, tanpa harus gua menghakimi satu persatu dari kalian guys. Resiko ditanggung penumpang. Seperti yang gua bilang di awal tadi, semenjak 2015 Sony udah gak memberikan game eksklusif untuk konsol ini ya guys. Ditambah dengan disuntik matinya konsol ini pada tahun 2019 membuat para hacker di luar sana bisa leluasa membobol konsol ini guys. Alhasil dengan aplikasi bernama PKGC kalian bisa mendownload game apa saja yang kalian inginkan tanpa harus membelinya dengan sepeser pun guys. Gila, untung saja ini adalah konsolnya Sony ya guys. Coba saja ini adalah konsolnya Nintendo. Sudah pasti akan berakhir seperti kasus kemarin ya guys. Oh iya guys, ngomong-ngomong masalah PS Vita yang sudah terbajak, kalian juga bisa menikmati game-game dari konsol PlayStation sebelumnya ya guys. Seperti PlayStation Portable atau PSP dan PS1 lewat aplikasi bernama Adrenaline guys. Dan bahkan jika kalian ingin menikmati game-game retro seperti SNES, NES, GBA, dan Genesis, aplikasi RetroArch bisa berjalan lancar di konsol ini loh guys. Alasan yang keempat kenapa konsol ini masih layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 ini adalah komunitas yang sangat solid guys. Jika developer-developer first party milik Sony sudah menyerah dengan konsol ini, developer-developer indie yang berangkat dari komunitas terus gencar menyuntikkan game-game terbaru mereka untuk konsol ini loh guys. Yakni game karya Gumbo Machine yang berjudul Ultra Mission yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2021 kemarin guys. Ya, kalian gak salah denger, tahun 2021 kemarin guys. Salut banget untuk mereka para developer-developer game indie yang berangkat dari komunitas pencinta game konsol PS Vita ini yang menolak akan kepunahan konsol ini guys. Dan gak berhenti di situ saja ternyata guys. Kegilaan para komunitas konsol pecinta PS Vita ini berlanjut sampai ke tahap porting game loh guys, yakni memporting game-game Android agar bisa dijalankan di konsol PlayStation Vita ini guys. Dan itu artinya kalian bisa bermain GTA San Andreas, Bully, Max Payne, Battlefield Bad Company 2, Crazy Taxi, dan bahkan Final Fantasy 3 dan Final Fantasy 4 3D Remake di PS Vita kalian guys. Kurang gila gimana tuh komunitas konsol ini? Dan alasan yang terakhir kenapa konsol ini masih layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 ini adalah masih tidak adanya emulator yang benar-benar stabil untuk konsol ini guys. Jadi bagi kalian yang masih berusaha untuk mencari emulator PS Vita yang stabil untuk menjalankan game-game PS Vita, sebaiknya urungkan niat kalian setidaknya untuk sekarang guys.
Karena sampai saat video ini dirilis pun, satu-satunya emulator PS Vita yakni Vita 3K yang beberapa bulan ini mulai menunjukkan peningkatan dari segi grafis, ternyata masih memiliki bug dan glitch terutama di bagian sound yang cukup mengganggu ketika kita bermain game ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin menikmati game-game eksklusif PS Vita seperti Tearaway, Uncharted The Golden Abyss, atau bahkan Soul Sacrifice, kalian nggak punya opsi lain selain membeli konsol PS Vita ini guys. Oke guys, tadi kita sudah membahas 5 alasan kenapa konsol ini masih layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 ini guys. Tapi di sini guys, gua juga akan memberikan 5 alasan kenapa sebaiknya kalian skip konsol ini di tahun 2022 guys. Yang pertama adalah harganya yang kurang masuk akal guys. Tadi udah gua bilang ya, bahwa konsol ini sudah disuntik mati oleh Sony di tahun 2019 guys. Dan itu artinya kalian sudah tidak akan bisa mendapatkan konsol ini dalam kondisi baru dari PlayStation langsung atau di toko-toko resmi PlayStation guys. Satu-satunya pilihan kalau kalian ingin mendapatkan unit yang baru guys, kalian harus menyelam jauh di komunitas kolektor untuk membeli konsol ini dengan kondisi new old stock dengan harganya yang pastinya udah selangit guys. Dan kalau kalian gak ingin membeli konsol ini dengan kondisi new old stock yang harganya sudah selangit guys, pilihan yang lainnya adalah membeli konsol ini dengan keadaan refurbish, rekondisi, ataupun second hand yang harganya sedikit gila juga guys. Jika kalian perhatikan klip ini, susah sekali mendapatkan PS Vita dengan harga 1,5 jutaan ya guys. Bahkan walaupun konsol ini dicap sebagai konsol yang gagal, ternyata PS Vita FAT sendiri di pasaran masih dijual dengan harga berkisar 1,8 juta loh guys. Sedangkan untuk PS Vita Slim dan PS TV masing-masing dijual dengan harga sekitar Rp2.250.000 untuk PS Vita Slim dan Rp1,7 juta untuk PS TV. Dimana dengan range harga segitu, seharusnya kalian sudah bisa mendapatkan Nintendo Switch Lite yang pastinya terlahir dari generasi yang lebih baru dari konsol PS Vita ini guys. Dan tentu saja memiliki grafik dan support layanan hingga sampai 2022 ini guys. Saran gua nih guys, sebelum kalian memutuskan untuk membeli konsol ini di tahun 2022 ini, kalian tentukan dulu game apa sajakah yang ingin kalian mainkan di konsol ini nih guys. Karena dengan range harga 2 jutaan, seharusnya lebih baik kalian memilih konsol sebelah ya guys, yakni Nintendo Switch Lite yang harganya sekitar 2,2 jutaan, dan kalian sudah bisa memainkan game-game baru. Kecuali kalau kalian bisa mendapatkan konsol ini seharga Rp650.000 saja seperti gua, yang itu artinya konsol ini akan semakin worth it untuk kalian beli guys. Alasan yang kedua yakni sering bug. Ya, bug. Sepertinya Sony terlalu percaya diri dengan konsol kecil mereka ini ya guys. Sampai-sampai mereka ingin memasukkan semua elemen game AAA di konsol sekecil ini guys. Alhasil, beberapa game berjalan dengan drop FPS ya guys, yang tingkatnya menurut gua sudah sangat mengganggu guys. Dan lebih parahnya lagi nih guys, ketika kita sudah menjailbreak konsol ini, kalian pasti akan sangat marah sekali ketika kalian enak-enak bermain game lalu tiba-tiba mendapatkan pesan error seperti ini guys. Ya, error seperti ini bakal sering kalian jumpai terutama untuk seri 1000 atau seri PS Vita FAT yang memang umur SoC-nya sendiri sudah berumur tua guys. Dan kembali lagi, faktor hoki juga menentukan unit yang kalian beli guys. Bisa saja meskipun FAT nggak sering muncul seperti itu, ataupun Slim juga ada loh guys yang muncul error seperti itu. Kembali lagi ke faktor hoki kalian. Alasan yang ketiga adalah tidak hadirnya tombol fisik untuk R2, L2, R3, dan L3 guys. Ini aneh banget memang guys. Gua sampai heran kenapa Sony tidak memberikan tombol fisik R2, L2, R3, dan L3 dan malah menggantinya dengan tombol touchpad di belakang sini guys.
Padahal dulu Sony jelas-jelas banget mengagendakan konsol ini agar bisa menjadi gamepad untuk PS3 dan PS4 bahkan di awal pengenalan konsol ini di khalayak publik loh guys. Dan akhirnya kita harus berdamai ya guys dengan jumlah tombol fisik yang disediakan cuma sedikit oleh Sony. Dan perlu penyesuaian yang cukup berarti bagi gua kala itu agar gua bisa memainkan dengan lancar game-game PS4 yang gua mainin lewat remote play di konsol ini guys. Tapi untungnya nih guys, konsol ini lagi-lagi terselamatkan oleh komunitas yang sangat solid ya guys, dimana komunitas-komunitas ini mendengarkan keluhan-keluhan para player PS Vita sehingga mereka membuat sesuatu yang baru, yakni hand grip untuk PS Vita yang sudah support dengan tombol fisik R2 dan L2 guys. Yang keempat adalah harga memori konsol ini yang udah nggak ngotak banget guys. Jika kalian baru meminang konsol ini, jangan kaget loh guys kalau di marketplace Indonesia harga memori konsol ini harganya segini guys. Bandingkan dengan micro SD yang harga barunya untuk kapasitas 64 GB berkisar hanya 100 ribuan saja guys. Mereka lagi-lagi membuat solusi atas apa yang tidak bisa dilakukan Sony kala itu, yakni membuat adapter SD card agar bisa digunakan di konsol PS Vita ini guys. Ini adalah SD to Vita ya guys, dimana kalian bisa membeli adapter ini dengan harga 20 ribuan saja. Dan dengan beberapa penyesuaian di PS Vita hand kalian bisa menggunakan micro SD di PS Vita kalian ini guys. Dan alasan terakhir kenapa kalian sebaiknya skip konsol ini di tahun 2022 adalah banyak game-game eksklusif dari konsol ini yang akhirnya diporting untuk platform selain konsol PS Vita itu sendiri guys. Beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu kita telah mendengar bahwa Persona 4 Golden yang akhirnya kini hadir di PC, Tear Away yang diremaster di PS4, dan Gravity Rush yang kini hadir di PS4, dan lebih ironis lagi karena sequelnya yakni Gravity Rush 2 malah gak hadir di PS Vita guys. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya guys game eksklusif PS Vita yang akhirnya diporting untuk platform lain selain PS Vita ya guys, yang dimana hal ini membuat kita nggak punya alasan lagi untuk membeli konsol ini selain untuk portabilitasnya saja dan untuk remote play PS4 atau PS5 kalian ya guys. Dan itu tadi guys 5 alasan kenapa kalian masih layak banget untuk membeli konsol PS Vita di tahun 2022 ini, atau malah kalian sebaiknya skip saja konsol PS Vita ini di tahun 2022 ini guys. Menurut gua pribadi, konsol ini adalah konsol yang masih sangat solid sekali bahkan untuk tahun 2022 ini guys. Bahkan dengan ukuran yang mirip-mirip dengan smartphone zaman sekarang, kalian sudah bisa memainkan game-game yang levelnya hampir seperti PS3 guys. Dan kalian juga bisa memainkan game-game PS1, PSP, NES, GBA dengan bantuan emulator masing-masing. Yang itu artinya kalian bisa memainkan game-game tersebut dimanapun kalian berada guys. Dan jangan lupa juga ya guys, fitur remote play pada konsol ini menurut gua adalah fitur yang bahkan konsol lain belum memiliki kualitas remote play yang sebagus ini ya guys. Dan saran bagi kalian, jika kalian ingin membeli konsol ini di tahun 2022 ini guys, gua saranin kalian memilih konsol ini dengan harga yang se-worth it mungkin guys. Dan sebaiknya juga kalian membeli konsol PS Vita dengan seri 2000 atau yang biasa kita sebut dengan konsol PS Vita Slim guys. Tapi jika kalian udah gak peduli dengan hal-hal yang sudah gua sebutin tadi, sebaiknya kalian memang harus skip konsol ini di tahun 2022 ini guys. Karena memang dengan range harganya yang 2 jutaan, kalian seharusnya sudah bisa mendapatkan konsol Nintendo Switch Lite yang tentu saja lahir dari generasi terbaru dan memiliki game-game yang masih dikembangkan dan disupport sampai 2022 ini guys, bahkan untuk tahun-tahun ke depan pastinya. Oke guys, itu tadi adalah pembahasan PlayStation Vita bersama gua di video gua kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen jika kalian merasa tontonan ini bermanfaat bagi kalian.
Sampai berjumpa lagi di video gua selanjutnya. Gua Doni dari Game Price Deal dan salam puas untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.